Yang mestinya menjadi modal pertama untuk teman-teman santri yang baru mau menyelesaikan masa liburannya untuk segera kembali ke pondok pesantren masing-masing, dan juga teman-teman yang baru mau memulai menjadi seorang santri, baru mau memulai pengalaman hidupnya di pondok pesantren, yang paling terpenting adalah jaddidu niyatakum, perbarui niat kalian ke pondok itu mau apa, ya, atau tajdidu niyah. Karena ini penting. Apa yang kita cari itu, apa yang kita inginkan di pondok itu nanti berpengaruh apa yang akan kita bawa dari pondok menuju rumah. Ketika kita ke pondok mencari ilmu, maka insya Allah kita pulang akan membawa ilmu. Ketika kita ke pondok ingin mencari teman, kita pulang akan bawa teman. Makanya di sini ada yang namanya tajdidun niyah, dan ini perlu memperbaiki niat kita ke pondok mau apa, dan memperbaiki tekad kita, bukan hanya untuk santri tapi juga untuk orang tua atau wali santri. Karena keduanya ini harus punya ikatan yang kuat, punya hubungan yang kuat, harus kompak. Jangan sampai anaknya kepingin mondok tapi orang tuanya masih berat hati untuk melepaskan anaknya, atau orang tuanya ingin sekali anaknya mondok tapi kita sebagai anaknya masih berat hati untuk berpisah dengan orang tua, dan lain sebagainya. Keduanya harus sejalan dengan satu niat yang sama, saling paham antara satu dan lainnya. Kemudian selanjutnya yang terpenting ketika seorang santri atau seorang murid ingin belajar kepada seorang guru, menimba ilmu dari seorang guru, terutama dalam ilmu agama, yang mestinya ditanamkan adalah rasa cinta dan kepercayaan kepada guru tersebut. Jangan sampai kita ragu mau belajar sama guru A, sama Ustadz Joko misalnya, tapi kita masih ragu, jangan-jangan Ustadz Joko ini sesat, jangan-jangan pemikirannya ini liberal, Syiah dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ini bahaya untuk keilmuan seorang anak yang ingin belajar, itu berbahaya. Ya, karena apa? Al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ada namanya ilmu dirasa, ada namanya ilmu wirasa. Apa itu ilmu dirasa? Ilmu dirasa itu al ilmu bit tadarrus wa tadris. Ilmu yang didapatkan dengan cara belajar atau mempelajarinya dari berbagai sumber yang ada. Dan ini ilmu yang didapatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah. Abu Hurairah itu tercatat sebagai sahabat yang paling banyak menuliskan hadis, tetapi beliau tidak tercatat sebagai sahabat yang paling cerdas di kalangan sahabat yang lain. Kenapa? Karena keilmuan yang beliau dapatkan adalah ilmu wirasah. Ilmu dirasah, dengan cara mencatat apa atau menuliskan dan menghafalkan apa yang menjadi perkataan Rasulullah dan apa yang menjadi tingkah laku dan perbuatan Rasulullah, bahkan diamnya. Itu ilmu dirasah. Sedangkan Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka tercatat dalam sejarah sebagai sahabat yang paling cerdas dibanding sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan keilmuan dari Rasul melalui jalur wirasatul ilm. Dan ilmu wirasa ini didapatkan melewati jalur mahabbah. Kecintaan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah menyebabkan Abu Bakar mendapatkan ilmu wirasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasul katakan, "Sabitu ma fi qalbi ila qalbi Abi Bakrin illa darajatal anbiya." Semua yang ada dalam diriku sudah aku pindahkan kepada Abu Bakar kecuali derajat kenabian. Makanya yang bisa mewarisi pemikiran Rasul betul-betul seperti cara Rasul berpikir itu Abu Bakar. Contoh, ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, di zaman khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq, itu Abu Bakar menyamakan gaji antara para mujahid Badar dan yang lainnya. Diprotes sama Umar, bagaimana mungkin disamakan? Ini yang baru-baru masuk Islam disamakan dengan orang yang sudah berperang bersama Islam. Kok bisa disamakan? Apa kata Abu Bakar? Mereka berperang itu ganjarannya di sisi Allah nanti di akhirat. Sedangkan saya jadi pemimpin mereka itu di dunia. Makanya saya sebagai pemimpin mereka, khalifah mereka di dunia menyamaratakan. Masalah ganjaran itu nanti mereka akan dapat bersama Allah di surga di hari kiamat kelak. Nah, pemikiran cara berpikir nubuwah ini diwarisi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kenapa? Karena dia cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling penting tadi kita kembali ke pertanyaan, ya. Yang paling penting apa? Tajdidun niyah, perbaiki niat.
kemudian menanamkan kecintaan dan kepercayaan kita diperkuat lagi terhadap keilmuan dan kualitas guru-guru kita. Jangan sampai terselip satupun keraguan di sana. Jangan sampai ada keraguan timbul di dalam diri kita tentang bagaimana guru kita. Wal iyazubillah, nauzubillahi min dzalik. Ya, karena al ilmu ilmani, ilmu dirasa wa ilmu wirasa. Ilmu dirasa dan ilmu wirasa. Kemudian al ilmu itu labut bita'allum. Ilmu itu harus dengan belajar kepada guru. Karena keilmuan seseorang itu ada pada jiwa orang tersebut, bukan pada buku tulisannya. Makanya dibilang man ta'allamal ilma minal awraqi, siapa yang mempelajari ilmu dari lembaran-lembaran, maka itu disebut sohafi, laisa alim. Yang namanya alim itu belajarnya sama ulama, sama orang yang memiliki ilmu. Ghuraba, 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 ghuraba,